Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Turiskia, mahasiswa program studi profesi Nars angkatan 25, Stika Surya Global Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan pendidikan kesehatan mengenai KB dan juga macam-macam jenis dari kontrasepsi. Nah, yang pertama di sini adalah pengertian dari KB. KB adalah keluarga berencana, dengan artian lain yaitu suatu usaha menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi. Menurut WHO, KB adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami dan istri, serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. Nah, sasaran utama dalam pelayanan KB adalah pasangan usia subur. Pelayanan KB diberikan di berbagai unit pelayanan, baik oleh pemerintah maupun swasta, dari tingkat desa hingga ke tingkat kota, dengan kompetensi yang sangat bervariasi. Pemberi layanan KB antara lain rumah sakit, puskesmas, dokter praktek swasta, bidan, praktek swasta, dan bidan desa. Lalu kemudian, tujuan dari pelayanan KB yaitu yang pertama, untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tujuan dari KB yang lainnya yaitu yang berikutnya adalah menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diadakan kebijakan yang dikategorikan dalam 3 fase. Yang pertama adalah menjarangkan, menunda, dan menghentikan. Makna dari kebijakan tersebut yaitu untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat, dan melahirkan pada usia tua. Nah, kemudian beralih ke jenis-jenis dari kontrasepsi. Yang pertama adalah kontrasepsi hormonal. Nah, di sini kontrasepsi hormonal sendiri terdiri dari kontrasepsi pil, kontrasepsi suntik, dan juga kontrasepsi implan. Yang pertama yaitu kontrasepsi pil. Nah, pengertiannya di sini yaitu pil oral akan menggantikan produksi normal estrogen dan progesteron oleh ovarium. Pil oral akan menentukan hormon ovarium selama siklus haid yang normal, sehingga juga menekan releasing factor di otak dan akhirnya mencegah ovulasi. Pemberian pil oral bukan hanya untuk mencegah ovulasi, tetapi juga menimbulkan gejala-gejala pseudopregnancy atau kehamilan palsu, seperti mual, muntah, payudara membesar, dan terasa nyeri. Lalu kemudian, efektivitas dari kontrasepsi pil ini adalah sempurna 99,5 sampai 99,9% dan juga 97%. Ini menurut Handayani 2010. Lalu kemudian, kekurangan dari kontrasepsi pil ini sendiri yaitu yang pertama, dapat terjadi perdarahan haid yang berat, perdarahan di antara siklus haid, depresi, kenaikan berat badan, mual dan muntah, penurunan libido, jerawat, nyeri tekan pada payudara, pusing, sakit kepala, kesemutan, dan juga pelumasan yang tidak mencukupi, perubahan visual, dan keuntungannya yaitu tidak mengganggu hubungan seksual, siklus haid menjadi teratur, dapat digunakan sebagai metode jangka panjang, dapat digunakan pada masa remaja hingga menopause, mudah dihentikan setiap saat, membantu mencegah kehamilan ektopik. Nah, berikutnya yaitu kontrasepsi suntik. Nah, kontrasepsi suntik di sini yaitu cara kontrasepsi perempuan yang berisi hormon estrogen dan progestin yang disuntikkan ke otot panggul tiap bulan atau 3 bulan sekali. Kemudian, efektivitas dari kontrasepsi suntik ini sendiri menurut Sulistiawati 2012 adalah kontrasepsi suntik mempunyai efektivitas tinggi dengan 30% kehamilan per 100 perempuan per tahun jika penyuntikannya dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian, kekurangannya yaitu yang pertama dapat terjadi gangguan haid, keputihan yang berlebihan, tumbuh jerawat, rambut rontok, perubahan berat badan, perubahan libido. Kemudian keuntungannya di sini yaitu dapat digunakan dalam jangka panjang,
tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah, serta tidak mempengaruhi ASI, efek samping sangat kecil. Klien tidak perlu menyimpan obat suntik, dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai perimenopause. Kemudian selanjutnya yaitu kontrasepsi implan. Nah, implan adalah kontrasepsi berupa kapsul sebesar korek api sebanyak 6 buah yang berisi hormon untuk mencegah kehamilan yang disusupkan di bawah kulit pada lengan sebelah atas. Efektivitas dari implan ini sendiri yaitu efektif 5 tahun untuk Norplan, 3 tahun untuk Jedana, Indoplan, dan Implanon. Kemudian kekurangan dari implan ini sendiri yaitu menurut Saifuddin 2010 adalah pada kebanyakan pasien dapat menyebabkan perubahan pola haid berupa perdarahan bercak, hipermenorea atau meningkatnya jumlah darah haid serta amenorea. Kemudian keuntungannya yaitu dari implan ini sendiri yaitu daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang, pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, tidak mengganggu dari kegiatan seksual. Kemudian klien dapat kembali jika ada keluhan, dapat dicabut sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian di sini yaitu ada metode kontrasepsi tanpa alat. Yang pertama adalah metode amenorea laktasi atau MAL. Nah, ini merupakan metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian air susu ibu atau ASI secara eksklusif. Artinya hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan dan minuman lainnya. Kemudian, pada periode menyusui sering wanita menjadi tidak haid akibat hormon laktasi. Ternyata di samping haid, ovulasi juga ikut terhambat. Nah, efektivitasnya yaitu 98% apabila digunakan selama 6 bulan pertama setelah melahirkan, belum mendapat haid dan juga menyusui secara eksklusif. Keuntungannya yaitu ekonomis, mengurangi perdarahan pasca melahirkan, memberikan nutrisi yang baik pada bayi, mencegah kehamilan segera setelah melahirkan, tidak mengganggu kesehatan, merangsang seorang wanita untuk menyusui. Kekurangannya atau keterbatasannya yaitu hanya melindungi pada 6 bulan pertama. Kesulitan dalam mempertahankan pola menyusui secara eksklusif. Kemudian yaitu coitus interruptus. Nama lain dari coitus interruptus adalah senggama terputus atau ekspulsi praejakulasi atau pancaran ekstravaginal. Metode kontrasepsi ini di mana senggama diakhiri sebelum terjadinya ejakulasi intravaginal. Ejakulasi terjadi jauh dari genitalia eksternal wanita. Coitus interruptus atau senggama terputus adalah penarikan penis dari vagina sebelum terjadinya ejakulasi. Efektivitasnya adalah metode ini umumnya dianggap kurang berhasil karena pasangan yang mempunyai pengendalian diri yang besar, maka pengalaman dan kepercayaan dapat menggunakan metode ini menjadi lebih efektif ataupun sebaliknya. Kemudian keuntungannya yaitu metode ini merupakan metode alamiah, efektif bila digunakan dengan benar, tidak ada efek samping, tidak membutuhkan biaya, tidak memerlukan persiapan khusus, dapat digunakan setiap waktu. Kemudian kekurangannya yaitu sangat tergantung dari pihak pria dalam mengontrol ejakulasi dan tumpahan sperma selama senggama. Sulit mengontrol tumpahan sperma selama penetrasi sesaat dan setelah interupsi koitus. Kemudian memutus kenikmatan dalam berhubungan seksual atau orgasme. Tidak melindungi dari penyakit menular seksual, kurang efektif untuk mencegah kehamilan. Nah, berikutnya itu ada metode kalender. Nah, metode kalender di sini adalah metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Nah, berarti ovulasi di sini yaitu terjadi tepat 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Kemudian efektivitasnya yaitu bagi wanita dengan siklus haid teratur, efektivitasnya lebih tinggi dibandingkan wanita dengan siklus haidnya tidak teratur. Keuntungannya yaitu ditinjau dari segi ekonomi, KB kalender dilakukan secara alami dan tanpa biaya sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli alat kontrasepsi.
Dari segi kesehatan, yaitu sistem kalender ini jelas jauh lebih sehat karena bisa dihindari adanya efek samping yang merugikan, seperti halnya memakai alat kontrasepsi lainnya. Dari segi psikologis, yaitu sistem kalender ini tidak mengurangi kenikmatan hubungan itu sendiri, seperti bila memakai kondom misalnya. Kemudian, kekurangannya atau keterbatasannya yaitu diperlukan banyak pelatihan untuk biasa menggunakannya dengan benar, memerlukan pemberian asuhan atau non-medis yang sudah terlatih, serta memerlukan penahanan nafsu selama fase kesuburan untuk menghindari kehamilan. Dan berikutnya itu ada kontrasepsi kondom. Nah, kontrasepsi kondom di sini dapat dibedakan menjadi dua jenis, metode barier pada pria atau kondom. Nah, kondom pria di sini adalah sarung karet tipis yang dipakai oleh pria pada saat mau memulai bersenggama. Efektivitasnya yaitu dalam praktek 85%, efektif jika digunakan benar tiap kali berhubungan. Namun efektivitasnya kurang jika dibandingkan dengan metode pil, AKDR dan juga suntik KB. Keuntungannya yaitu dapat dipakai sendiri, tidak mengganggu kesehatan, tidak ada efek samping sistemik, dapat digunakan sebagai pendukung metode lain, tidak mempengaruhi kegiatan menyusui, tersedia secara luas, tidak mahal, tidak perlu resep atau penilaian medis. Kemudian keterbatasannya yaitu angka kegagalan relatif tinggi, perlu memperhatikan sementara aktivitas dan spontanitas hubungan seks guna memasang kondom. Perlu dipakai secara konsisten, hati-hati dan terus-menerus setiap senggama. Kondom mudah robek dan bocor. Itu adalah keterbatasannya. Kemudian untuk kondom wanita yaitu biasa disebut dengan barier intravaginal, dengan tujuan menghalangi masuknya sperma ke dalam traktus genitalia internal wanita dan imobilisasi atau mematikan spermatozoa oleh spermicide-nya. Keuntungannya yaitu mencegah kehamilan, mengurangi insiden penyakit akibat hubungan seks. Kemudian keterbatasannya yaitu angka kegagalan relatif tinggi, harus dipasang terlebih dalam 6 jam sebelum senggama. Di sini yaitu ada kontrasepsi IUD. Nah, IUD sendiri yaitu suatu benda kecil dari plastik lentur, kebanyakan mempunyai lilitan tembaga yang dimasukkan ke dalam rahim. IUD adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang mengandung tembaga. Kontrasepsi ini sangat efektif digunakan bagi ibu yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi yang mengandung hormonal dan merupakan kontrasepsi jangka panjang 8-10 tahun. Kemudian keuntungan dari IUD di sini yaitu tidak mengurangi produksi ASI, kesuburan cepat kembali setelah IUD dilepas, dapat dipasang segera setelah melahirkan, meningkatkan kenyamanan hubungan suami istri karena rasa aman terhadap resiko kehamilan, dapat segera aktif setelah pemasangan, metode jangka panjang tidak mempengaruhi produksi ASI. Kemudian keterbatasan dari IUD sendiri yaitu yang pertama, menstruasi yang lebih banyak dan juga lebih lama, infeksi dapat terjadi saat pemasangan yang tidak steril, perdarahan bercak-bercak pada saat haid, kadang-kadang nyeri haid yang hebat, serta pemasangannya yaitu diperlukan tenaga terlatih. Berikutnya yaitu kontrasepsi mantap. Nah, kontrasepsi mantap di sini yaitu kontrasepsi permanen yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Kontap ada dua macam, yaitu tubektomi yang digunakan pada wanita dan vasektomi yang digunakan pada pria. Lalu kemudian efektivitas dari tubektomi di sini yaitu mempunyai efektivitas 99,4 sampai 99,8 per 100% wanita per tahun, dengan angka kegagalan 1-5 per 100 kasus. Nah, tubektomi di sini yaitu satu-satunya kontrasepsi yang permanen. Metode ini melibatkan pembedahan abdominal dan perawatan di rumah sakit yang melibatkan waktu yang cukup lama. Keuntungannya yaitu adalah efektivitasnya yang tinggi, permanen, dapat segera efektif setelah pemasangan. Kekurangannya atau keterbatasannya yaitu melibatkan prosedur pembedahan dan anestesi, tidak mudah kembali ke kesuburannya. Kemudian selanjutnya yaitu vasektomi. Nah, vasektomi di sini adalah pilihan kontrasepsi permanen yang populer untuk banyak pasangan. Vasektomi adalah pemotongan vas deferens yang merupakan saluran yang mengangkut sperma epididymis di dalam testis ke vesikula seminalis.
Nah, efektivitas dari vasektomi di sini adalah sangat efektif. Angka kegagalan langsungnya adalah 1 dalam 1000, angka kegagalan lanjutnya adalah antara 1 dalam 3000. Keuntungan dari vasektomi sendiri yaitu ini merupakan metode permanen, efektivitasnya sangat tinggi, menghilangkan kecemasan akan terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan, prosedur masalah urologi tidak didukung oleh pasangan. Nah, bagaimana sih cara memilih metode kontrasepsi yang benar? Di sini menurut Hartanto 2004, cara memilih kontrasepsi yang benar yaitu yang pertama mempertimbangkan tingkat keselamatannya, aman atau tidak berbahaya. Kemudian sederhana, murah, dapat diterima oleh banyak orang, pemakaian jangka lama. Lalu berikutnya yaitu faktor-faktornya yang mempengaruhi pemilihan dari metode kontrasepsi. Yang pertama adalah faktor pasangan. Nah, faktor pasangan di sini meliputi umur, gaya hidup, frekuensi senggama, jumlah keluarga yang diinginkan, pengalaman dengan konseptifum yang lalu, sikap kewanitaan, sikap kepriaan. Kemudian dari faktor kesehatannya yaitu meliputi status kesehatan, riwayat haid, riwayat keluarga, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan panggul.